Mak Butet hari ini kepengen bikin kue bugis atau kalau orang Medan bilang kue koci ya. Ini karena ini mengganas Mak, lagi mau memanfaatkan daun-daun pisang dari pohon Wak Dapit itu. Karena ini musim kalau udah berlalu, daun pisangnya juga udah kering, jadi sayang ya. Kalau beli daun pisang di sini mahal sekali loh. Jadi ini daun pisangnya masih muda dan kecil-kecil. Jadi mungkin untuk membungkus kue bugis Mak Butet agak-agak susah. Tapi gak apa-apa kan, maklumlah kita tinggal di luar negeri ya. Apa-apa yang ada kita syukurin dan kita nikmati. Nah jadi ini bikin kue bugis atau kue koci itu betulnya kalau Mak gak pakai takaran itu gampang aja ini ya. Jadi di sini Mak pakai bahan-bahannya juga disesuaikan. Ini kelapa parut, tapi ini kering ini. Oh ini Mak ada resep loh bikin kue kering pakai kelapa parut. Enak sekali, ntar kapan-kapan Mak bikin ya. Ini ada kelapa parut. Ini nanti dia kering ya. Ini kita bisa basahkan lagi dengan santan. Kalau misalnya pakai kelapa basah juga samanya, pakai santan dimasak sampai kering, pakai gula. Tujuannya dimasak gitu supaya nanti gulanya itu mengikat kelapa walau kering walau basah ya, supaya bisa dibulat-bulatkan dan lengket-lengket gitu, enak ya. Nah di sini Mak pakai tepung ketan, tapi ini udah yang rasa pandan ini ya. Terus untuk isian kelapanya ini Mak mau pakai ini gula aren ya, dan pastinya walaupun bahan kering Mak pakai santan, tapi kalau misalnya pakai kelapa yang seger ya tetap juga pakai santan ya, biar enak dia gitu loh. Nah jadi ini kelapa parut kalau misalnya pakai yang segar ya, minta abangnya itu kerok hitam-hitamnya jangan ikut, yang dekat ke kulit itu kan hitam-hitam, itu enggak usah ikut. Dan kelapanya jangan terlalu tua, jangan terlalu muda juga. Kalau terlalu muda nanti dia nggak mau pisah-pisah, dia kayak gimana gitu ya. Kalau terlalu tua tuh gak enak lagi, itu kering, gak manis ya. Nah jadi kita mulai yuk. Jadi sebelum kita mulai nih ya, ini gula arennya disisir males Mak, digebukin aja gitu sambannya itu nanti. Ini santannya kita buka dulu ya. Kita panaskan dulu wajan ya. Terus kita masukkan gula merahnya. Hati-hati jangan sampai angus ya. Ini kalau udah gitu-gitu, masukkan santan dikit. Udah gitu ya, pancingan pakai santan dikit nih, gula merahnya dimasak aja sampai larut semua. Masak sampai larut. Jangan lupa dikasih sedikit garam supaya gurih ya. Nah ini kalau apanya, gulanya udah larut ya, ini kelapanya dimasukkan. Nah, jadi ini akal-akalan orang yang tinggal di luar negeri ya, bikin unti kelapa seperti ini.
enak kok. Nah, jadi ini diaduk terus sampai dapat konsistensi seperti selai ya. Kira-kira enak dimakan gitu. Jangan terlalu kering, jangan terlalu basah gitu. Nah, kalau rajin ya, kalau udah begini bisa dimasukkan ke kukusan, dikukus itu nanti kelapanya lebih menyerap santannya. Tapi kalau mak udahlah males. Nah, kering-kering segini udah pas lah, asal gak cerai berai aja ya. Jadi agak-agak semua bahannya. Nah, kalau udah gini bisa kita coba rasanya. Udah pas, gak seret, dia udah pas. Nah, jadi ini tepungnya kita tuangin agak-agak aja ya. Nah, jadi ini kan mak pakai yang tepung yang warna hijau. Kalau misalnya temen-temen pakai tepung yang warnanya putih, mau pakai pandan yang ditumbuk, ya cara bikin ini ya pandan ya, pandannya ditumbuk dengan air, pandannya ditumbuk kering, terus diperas airnya, itu boleh tapi kerjaan berat. Atau pandannya dipotong kecil-kecil, masukkan ke blender, terus dikasih air, di blender, lalu disaring ampasnya, kemudian didiamkan di kulkas semalaman gitu. Besoknya bagian putih atas airnya itu dibuang, dapat sari pandan gitu. Terus itu diadukkan ke ini, ke adonan juga boleh. Kalau emak ini mau aduknya pakai santan. Kalau misalnya pakai air pandan ya, adonannya itu dikasih sedikit minyak supaya dia licin dan enak dimakan, nggak seret ya. Nah, ini ada air mendidih ya. Air mendidihnya nggak banyak, kira-kira ini ya 1-2 sendok makan aja gitu. Jadi ini kita mau mematangkan sedikit dari tepungnya. Nah, jadi kalau misalnya kita taruh air matengnya terlalu banyak, nanti banyak yang mateng itu kan, nanti tepungnya itu jadi lengket-lengket, jadi perlu penambahan tepung yang banyak ya, jadi repot. Jadi kita ini matangkan dikit-dikit nih, ada yang dikit yang mateng ya. Jadi ini mak bikinnya juga cuman dikit aja sih, nah cuman segini aja. Jadi agak-agak aja. Jadi tujuan kita matangkan sedikit dari tepung ini, gunanya supaya nanti kita bentuk dia ya, dia tuh gak pecah-pecah ya. Nah, jadi walaupun kita pakai tepung yang udah aroma pandan, itu masih kurang nih mak rasa. Ditambahin dikit dengan pasta pandan. Nah, setelah kita bikin pancingan dengan air panas dikit gitu, ini mak mau ngadonnya dengan santan ya. Jadi mau pakai air juga boleh, tapi kalau pakai air ingat ya, dikasih sedikit minyak makan gitu, agak-agak aja ya, supaya dia licin. Tapi kalau misalnya pakai santan ya nggak usah lagi, karena santan sendiri kan udah ada kandungan minyaknya. Dan kalau pakai santan juga lebih gurih dia ya. Jangan lupa dikasih gula dikit supaya ada manis-manisnya gitu ya. Jadi semuanya serba agak-agak aja, sesuai selera. Jadi prinsipnya yang perlu diingat,
gula itu jangan masuk terakhir setelah jadi adonan terus dikasih gula, nanti dia menjeleber lagi, mesti tambah tepung lagi ya. Nah, jadi ini kita gulanya dimasukin awal gitu. Nah, jadi ini tinggal diaduk aja menjadi adonan yang bisa dipulung gitu. Jadi ini kalau ada orang yang seleranya suka tambah dikit garam juga boleh. Tapi kalau mak di adonan ini mak gak suka tambah garam. Adonannya garamnya ditambah di unti kelapanya ya. Jadi menurut mak pas. Nah jadi kalau misalnya kita silap ya, kita masukkan apanya, santan kelapanya terlalu banyak ya. Jadi ini adonannya jadi terlalu basah, boleh kita tambahin tepung lagi, terus diaduk lagi, begitu seterusnya ya. Jadi ini adonannya ini sangat memaafkan ya. Nah, kalau udah gitu boleh pakai tangan diaduk. Jadi intinya adonannya ini jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Kalau terlalu kering dia ini bisa keras. Nah jadi fungsi penambahan minyak di dalam adonan ini bikin adonannya empuk juga. Jadi dia agak gitu keras ya. Jadi sama aja dengan fungsi pemakaian santan di sini ya. Nah ini setelah adonannya ini mak tambah ngulen kira-kira 6-7 menit ini ya. Ini jadi udah tambah dia enak nih ya. Jadi kan karena kita tadi bikin pancingan dengan air panas ya. Nah ini kalau diulen gini dia juga jadi nyampur semua ke dalam ya. Nah ini udah boleh kita bungkus. Oke. Kalau belum kita kerjakan selalu ditutup dengan cling film ya. Nah jadi ini kukusan yang mau kita pakai ya. Ini kita olesin minyak nih supaya kue kita jangan lengket pas ngukusnya. Jadi ini unti kelapanya ya, unti kelapanya ini supaya gampang buat isian nih kita bulat-bulatkan dulu ya. Nah jadi ini untinya udah kita bulat-bulatin, kita tinggal ambil adonannya ya. Adonannya tinggal kita gepengkan, kita isi dengan ininya untinya, lalu kita bulatkan aja. Itu kita gulung bentuknya agak-agak memanjang gitu ya, supaya nanti bungkus pakai daun pisangnya gampang ya. Ini kita susun di dandang kukusan. Nah ini udah kita bentuk semua, kita panaskan dulu kukusan ya. Ini mau kita kukus. Jadi ini kukusannya udah kita isi air, kita biarkan dulu airnya mendidih ya, beri tutup dulu. Kalau udah mendidih begini ya, terus ini apinya diturunkan, dikecilkan. Nah ini boleh kita masukkan. Ini ya, setiap beberapa menit nih mesti dibuka, ditutup, dibuka, ditutup gitu ya. Jadi sekitar 10 menit nih udah mateng karena luarnya itu kan tipis saja ya. Jadi setiap 1-2 menit dibuka supaya dia gak meler dia gitu ya. Nah seperti ini udah mateng ya. Kalau udah mateng nih ya, kita olesi dengan minyak goreng permukaannya. Nah, jadi ini panas-panas kuenya mau kita bungkus ya. Jadi ini ada daun, harusnya daunnya besar memanjang gitu ya. Tapi karena mak sekali lagi tinggal di luar, ini agak susah ya kalau soal daun ya. Jadi ini sebetulnya daunnya dilipat 4 gitu. Jadi ini mak gak bisa sampai ke sana ya, karena gak cukup daunnya nanti ya. Karena daunnya kecil, kuenya besar. Jadi ini dari sini dilipat ke sana. Nah, kalau udah gini kan ya, kalau dibuka kan dapat dia segitiga ya. Nah ini mau mak kasih ini minyak di dalam supaya kuenya jangan lengket-lengket ya. Nah, habis itu kita ambil kuenya. Nah, ambil kuenya satu, dicemplungin
ya. Habis itu ini langsung dilipat ke dalam. Ini yang kiri lipat ke kanan, yang kanan lipat ke kiri, terus ini dilipat ke dalam. Ya, ini kan ada space-nya ini. Nah, ini diselipkan ke dalam. Ini juga kalau mau diselipkan ke dalam, diselipkan ke dalam. Mau digunting juga boleh. Nah, ini udah dapet nih kue bugisnya. Ini jelek bentuknya karena daun mak kan kecil-kecil. Maklumlah kan mak tinggal di luar. Nah, gitu cara bungkusnya ya. Ini ya, dengan daun seadanya, dengan bahan seadanya ya. Ini daunnya masih terlalu muda, gak apa-apa, pokoknya dibungkus ini dapat juga ya kue koci atau kue bugis. Nah, ini dia udah bisa dinikmati keluarga ya.